Muhammadiyah, dari UMP, dari taman siswa ya, semua bapak-bapak dari asosiasi baik lembaga sertifikasi, lembaga pelatihan, bapak-bapak dari pengguna ini dinas-dinas ini hadir semua yang kita undang. Bapak Ibu dari rantai pasok yang dulunya di belakang, dari asosiasi, dari provinsi, yang saya kira tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saudari, pakai. Saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Insinyur Basaruddin Ahmad, di Bumi Perkemahan Gandus, karena kita Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan acara Pertikranas, persiapan penyelenggaraan acara Pertikranas. Bapak Sekda yang saya hormati, izinkan saya melaporkan secara singkat pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi pembinaan dan pengawasan jasa korupsi. Acara ini untuk kita sudah disahkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 ini tentang pembinaan dan jasa korupsi. Perda ini termasuk baru disahkan tahun ini tanggal 9 September kemarin. Jadi ini salah satu perda yang kita susun hampir 2 tahun ini Pak Sekda, sejak tahun 2021 sampai 2022 ini. Perda ini dilakukan banyak menerima masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini Pak Sekda. Jadi perda memang dari bawah diakomodir, walaupun di dalam pembahasan di kementerian banyak yang disesuaikan dengan kebijakan, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi pada waktu pembahasan kemarin ada banyak aspirasi yang berkembang kaitan dengan disabilitas, kaitan dengan walaupun di dalam pembahasan di kementerian banyak yang disesuaikan dengan kebijakan, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi pada waktu pembahasan kemarin ada banyak aspirasi yang berkembang kaitan dengan disabilitas, kaitan dengan lingkungan, tetap masuk tapi tidak di secara implisit di dalam pasal-pasal. Jadi perda ini ada 3 hal yang mewarnai bagaimana terutama pemberdayaan terhadap usaha produksi di Sumatera Selatan, pemberdayaan terhadap tenaga kerja produksi di Sumatera Selatan. Sebenarnya perda ini hanya dua Pak Sekda. Kewenangan kita, kewenangan itu pertama kaitan dengan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli, kewenangan provinsi, dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, itu kewenangan provinsi. Kewenangan kabupaten itu sama, tetapi kabupaten kaitan dengan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil atau tenaga teknis dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi. Jadi memang dari kewenangan kita sangat terbatas, tetapi di dalam pembinaan dan pengawasan kewenangan gubernur itu besar sekali. Jadi menariknya perda ini ada kesetaraan antara pengguna dan penyedia. Melibatkan biaya kena. Kalau misalnya pelaksanaan itu tidak dilakukan dengan sisi manajemen kesehatan lingkungan, dua-duanya tidak kena. Jadi nanti mungkin di dalam diskusi panel nanti Pak Joko bisa
bisa menjelaskan seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Sekda yang saya hormati, hadir juga di sini rupanya dari kabupaten kota, Pak. Kabupaten kota kita undang seluruh 17 kabupaten kota. Selatan yang pertama kali sudah ada perdanya. Tepuk tangan buat Pemda Prof. Sumsel, luar biasa. Saya ingat sekali kita pertama kali ketemu di dengan Kemendagri, ternyata berjalan sudah selesai, luar biasa. Ini merupakan yang pertama kali dari seluruh provinsi, dan saya kira ini sini juga hadir teman-teman dari provinsi lain. Silahkan belajar ke Sumsel. Ini ya. Karena pertama kali ini, dan nomornya pun bagus. Nomor 2 tahun 2022, nomor 2 sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2013 tentang jasa konstruksi tahun 2022. Jadi nomornya bagus juga ini. Ini Perda 2 tahun 2022. Luar biasa. Perda ini judulnya terkait dengan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi, tentunya mengatur banyak sekali dan melibatkan banyak sekali stakeholder. Ada 11 stakeholder yang dilibatkan, dan saya kira sudah diundang oleh teman-teman dari sebesar Jakob di sana, dari dinas, dan saya tadi sampaikan dari Pak Sekretaris, luar biasa. Banyak sekali diskusi yang dihasilkan, banyak sekali melibatkan para stakeholder, sehingga semuanya terlibat dan semuanya memberikan masukan. Pengguna jasa kita semua bersama dari Pemda merupakan personil yang mengendalikan kegiatan, penyedia yang menyediakan dan melaksanakan kegiatan, rantai pasok yang menyuplai memasok material, alat juga teknologi dan SDM, juga tenaga kerja yang mengerjakan. Ini merupakan 4 komponen yang memang terlibat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan konstruksi di kita. Nah, pembinaan dan pengawasan ini tentunya kita mengikuti kepada prinsip-prinsip dari PP 5, yaitu trust dan verify. Kita percaya bahwa mereka semua yang bekerja, kita percaya bahwa mereka semua yang ada di sana adalah niat baik dan mau bekerja benar. Tapi perlu kita awasi, perlu kita jaga supaya semua komitmen yang dari awal telah disampaikan, baik pada saat tender maupun pada saat pelaksanaan, semuanya dapat berjalan dengan baik. Yang saya mungkin perlu tekankan lagi, ada satu hal yang telah berkembang, saya daripada tadi PP2, supaya semua komitmen yang dari awal telah disampaikan, baik pada saat tender maupun pada saat pelaksanaan, semuanya dapat berjalan dengan baik. Yang saya mungkin perlu tekankan lagi, ada satu hal yang telah berkembang, saya daripada tadi PP2 PT14 terkait dengan TKDN. Perlu kami tekankan lagi, ini lagi happening, lagi rame. Kami setiap hari rapat selama 1 jam dengan tim Penas P3DN mengenai penggunaan atau afirmasi belanja Keuangan Negeri, dan di sana telah juga dicantumkan mengenai strategi. Akan sangat tergantung dengan semua elemen, mulai dari proses perencanaan sampai barang jadi. Kita ini kadang-kadang bangun dalam kondisi panik. Reformasi ini membuahkan. Kita tidak berbicara lagi tidak pernah bicara lagi soal perencanaan T-1. Tapi kadang-kadang penganggaran itu dilakukan pada tahun yang berkenaan, sehingga semua pekerjaan dilakukan dalam keadaan terburu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini yang harus kita cermati bersama. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi mutu pekerjaan yang disediakan oleh penyedia jasa.
kita tidak sempat lagi untuk melakukan analisa dampak lingkungan. Kita tidak bisa lagi untuk mendapatkan material yang bagus. Bapak bisa bayangkan ketika Bapak tegak di satu jalan tol, orang dagang minuman botol, berapapun yang harga yang ditawarkan pasti Bapak beli. Itulah kondisinya orang dalam tanda terjepit. Sehingga pekerjaan-pekerjaan itu tidak. Perda nomor 2 mensyaratkan pembinaan dan pengawasan. Saya belum baca. Apa yang diinginkan dalam perda itu? Lembaganya, apakah profesionalitas penyedia jasanya, atau siapa? Sehingga itu secara konstruktif dapat menjadi suatu regulasi menaungi dan mengamankan baik penyedia jasa maupun pengguna jasa. Soal sanksi tidak soal sanksi. Sanksi itu bisa dikatakan apa yang saya katakan tadi, kita dalam keadaan panik membangun, sanksi apa yang mau diberikan. Kalau perjalanan dari teknik satu terjadi travel, boleh ada sanksi. Itu yang harus kita pahami bersama. Pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui warung yang namanya PBJ, di mana dilaksanakan secara elektronik dari semua pihak. Hanya sekarang menjadi persoalan pengawasan yang dilakukan oleh pengguna jasa ketika konstruksi itu dilaksanakan. Apakah semua elemen yang disepakati dalam kontrak ada dan diadaptasi? Jangan hanya berbicara soal Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, tapi instrumen regulasinya banyak. Terakhir adalah Perpres Nomor 16. Semuanya berkaitan dengan soal pengawasan jasa konstruksi, termasuk Undang-Undang Lingkungan Hidup. Semuanya berkaitan dengan jasa konstruksi. Tentang PSDA, yang kecil saja, yang harus diperhatikan, yang harus dimuat di dalam kontrak perjanjian kedua belah pihak. Ketika Bapak melakukan perbaikan jalan dan tidak memberikan peringatan pada undang-undang jalan, Bapak bolongin itu jalan, Bapak lakukan pitching di situ, tetapi tidak diberikan rambu-rambu dan orang terjadi kecelakaan dan mati, maka penyedia jasa bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Itu jasa konstruksi, bagiannya. Saya berharap sosialisasi ini tidak hanya mengedepankan Perda Nomor 2, tapi secara keseluruhan, sehingga kita dapat menghasilkan pengetahuan yang cukup banyak. Biasanya kawan-kawan yang ada di asosiasi itu lebih peka ketimbang kita yang ada di pemerintah. Lebih peka. Karena mereka yang akan melakukan semua kegiatan tersebut. Pengawasan jasa konstruksi dan pembinaan ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah secara sendiri, tetapi melibatkan semua komponen yang ada di daerah ini. Tahun 2002 tentang pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. Jadi alhamdulillah sudah dibuka oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Selatan. Pembukaannya sosialisasi ini dihadiri oleh masyarakat jasa konstruksi dari dinas provinsi, dinas kabupaten kota, dari unsur perguruan tinggi, unsur dari profesi,
unsur penyedia, konsultan, koordinator, dari pemerhati, dari rantai pasok. Tujuan sosialisasi ini untuk menginformasikan kepada masyarakat jasa konstruksi bahwa di dalam pelaksanaan konstruksi di Sulawesi Selatan sudah ada aturan yang jelas, itu Perda Nomor 2 tahun 2022. Tadi kan ada jasa berkat sekda, ada undang-undang nomor berapa itu Kak? Ya, itu Perda ini merupakan turunan itu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi Perda ini termasuk yang pertama di Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Outputnya sendiri Kak, ke kegiatan ini apa yang kita harapkan Kak? Diharapkan jadi dengan disosialisasikan Perda ini, masyarakat jasa konstruksi tahu bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan itu ada aturan, terutama kaitan dengan ketika pelaksanaan. Misalnya sebuah perusahaan itu harus ada tim, misalnya tim mereka bekerja itu harus ada tenaga ahli yang sudah disertifikasi, harus ada tenaga terampil atau tenaga teknis yang sudah memiliki sertifikat. Itu salah satu pentingnya. Jadi wajib, mereka ini harus wajib. Jadi badan usaha itu harus disertifikasi, harus mempunyai sertifikasi. Bahkan tenaga kerjanya juga harus wajib memiliki sertifikat keahlian. Jadi itu inti dari Perda nasional. LPJK seluruh Indonesia ini kan dulu kan setiap provinsi kan ada LPJK nih. Nah, sejak disahkannya undang-undang ini, LPJK itu hanya satu, LPJK nasional. Perpanjangan di daerah, kebijakan dari pusat itu ada balai jakon. Balai jakon kalau di Sumsel ini balai jakon wilayah 2 ya. Nah, itu yang sekarang ini menghandle untuk sementara berkaitan dengan proses perpanjangan, proses pengurusan dan lain-lain. Untuk balai jakon itu di bawah kementerian langsung atau gimana Kak? Kementerian, salah satu Kementerian PU, Dirjen Bina Konstruksi, hari ini datang sebenarnya stafnya balai jakon. Itu yang sementara ini untuk proses kealihan ya, sebelum kaitan dengan pengurusan sertifikasi, perpanjangan, LSB ini lembaga sertifikasi badan usaha itu semuanya di